dari Jalan Lira, Boda Belakang. Anda masih bersama Radio Suara Paksi Buana 103,6 FM. We are the voice of peace. Peace is the word, and the voice of peace is the station. We are the voice of peace. Music Radio, the voice of peace. Ya, selamat pagi pendengar Radio SPB di mana saja Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali saya Iwan Silitubun bisa hadir untuk menemani pendengar semuanya, baik yang mendengarkan melalui 103,6 FM ataupun melalui streaming website radio spbtobelo.com/streaming. Dan di kesempatan pagi hari ini hadir bersama saya ada dari kerukunan alumni Gajah Mada yang diwakili oleh Bapak Erasmus Joseph Papilaya, yang di tengah-tengah kesibukan bisa hadir. Kita ngobrol-ngobrol di kesempatan pagi hari ini terkait dengan Tobelo bersih dan terang. Dan saya langsung saja menyapa di kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin berkomentar silakan juga di live Facebook Radio SPB Tobelo ya, di fanpage-nya. Silakan juga di Facebook saya juga ya. Jadi saya juga siaran langsung. Jadi silakan komentar dan share video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya langsung menyapa di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Oce. Selamat pagi Pak Iwan dan semua pendengar tercinta Radio SPB di mana saja berada. Assalamualaikum. Iya, sehat ya Pak Oce? Sehat. Iya, saya langsung menyapa Pak Oce karena saya sudah terbiasa sering berjumpa dengan beliau. Jadi ya panggilan nama akrabnya ini langsung terasa gitu. Ini Pak, di tengah-tengah kesibukan kita ya, saya berterima kasih karena Bapak sudah sempatkan waktu bisa hadir di Radio SPB saat ini. Nah, Bapak bisa, ini kan beberapa kali kita dengan Kagama ini sudah melakukan talk show dalam membahas tentang perkembangan, artinya membantu perkembangan kota ini ke depannya. Ya, salah satunya adalah terkait dengan sampah dan lain-lain sebagainya. Mungkin dua kali itu orang juga bertanya sebenarnya ketuanya siapa ini Kagama ini? Atau Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang Kagama ini, apakah sudah ada ketua atau bagaimana perkembangannya? Ya, terima kasih Kak Iwan, pendengar semua di rumah, salam. Kita punya Kagama ini Bapak Ibu keluarga alumni Universitas Gajah Mada. Jadi belakangan ketika teman-teman melihat bahwa potensi alumninya sudah kuat di Halmahera Utara, lalu saling ngumpul dan pada akhirnya dalam sebuah musyawarah menghasilkan sebuah keputusan bahwa untuk membantu Halmahera Utara dalam ini Pemda, sebaiknya Kagama ini sesuai dengan struktur kepengurusan yang ada dari pusat sampai daerah di Halmahera Utara ini juga membentuk sebuah kepengurusan. Nah, karena itu langkah-langkah yang sudah diambil oleh teman-teman, diantaranya Pak Yob Kailolah, Pak Anang dan teman-teman menghubungi Kagama Pusat, lalu telah mendapat rekomendasi ada formatur. Nanti formatur ini akan menyusun struktur dari kepengurusan yang ada, tetapi sembari menunggu struktur itu, teman-teman berpikir bahwa kita jalan saja action. Karena Pak Bupati, Pemda dalam hal ini lagi giat-giatnya untuk mewujudkan Tobelo yang terang dan bersih, bersih dan terang. Jadi mari kita berperan di dalam tematik ini. Iya, jadi sambil menunggu, artinya jangan membuang-buang waktu. Kita langsung action membantu pemerintah untuk menyukseskan apa yang menjadi program pemerintah daerah. Ya. Nah, salah satunya itu terkait dengan bersih, Pak. Ini kalau kita bicara bersih itu berarti ya pokoknya semuanya terlihat nanti jadi indah ya kan. Nah, ini tergantung kepada diri masing-masing. Tapi kenapa Kagama langsung mengambil ini terkait dengan bersih ini, Pak? Iya. Karena memang dari sononya Kagama itu orang-orangnya itu rukun, kalem gitu. Jadi harus ada sebuah action dari kerukunan tindakan itu untuk
berperan bagi kota, bagi daerah. Jadi sembari tunggu-tunggu kepengurusan yang definitif, yang mungkin dalam waktu dekat, mungkin tahun depan, kalau teman-teman formatur mempersiapkannya, kita action saja untuk kegiatan-kegiatan ini. Karena kita lihat bahwa kawasan Tobelo ini memang kita sering menyebutnya kota ya, kota Tobelo ya. Tapi dalam image kita itu bahwa kita ada dalam sebuah kawasan perkotaan. Karena kalau menurut pendekatan atau definisi kepemerintahan, kota itu sebuah kota otonom ya, yang ada wali kotanya. Sedangkan kabupaten ada bupatinya. Tapi karena Tobelo sebagai sebuah kawasan tumbuh yang nampak sebagai kawasan perkotaan, nah kita definisi operasionalnya kota Tobelo lah begitu ya, supaya jangan sampai kita dapat protes karena bilang kota Tobelo padahal tidak ada wali kotanya ya, begitu. Berarti Jadi ini sebenarnya yang harus kita pahami juga nih, iya betul. karena kita bilang kota Tobelo tapi sebenarnya ini bukan dikepalai oleh wali kota. Iya betul. Jadi kalau kita bilang kota Ternate ya wajar karena di sana wali kota wali gitu. kotanya. Tapi karena karakter kawasan Tobelo itu menampakkan sebuah kawasan perkotaan, jadi orang sering menyebutnya kota Tobelo dalam arti sebuah kawasan ya, bukan dalam arti sebuah daerah otonom ya. Jadi teman-teman inisiasi lagi pula Bupati tematik ini sebagai kawasan kota yang terus tumbuh, sampahnya semakin banyak karena akumulasi orang-orang yang datang, dunia usaha yang semakin berkembang, dan perluasan pemukiman juga yang semakin terbuka. Nah, karena itu harus diperhatikan aspek bersih dan terang ini. Karena itu melihat fenomena yang terjadi, aduh banyak sampah ini, aduh gelap ini. Nah, mengapa banyak sampah? Karena memang kota sudah bertumbuh, banyak pengusaha, dunia usaha bisnis semakin berkembang, pasti sampahnya akan bertambah. Kawasan semakin terbuka, pasti jejaring penerangan harus semakin diperluas ya. Karena itu tematik atau slogan Tobelo bersih dan terang, terang bersih itu menjadi penting untuk agama bisa berperan sama-sama Pemda dalam rangka mewujudkan langkah-langkah yang terkait untuk melaksanakannya. Ini tentunya Pemda berterima kasih kalau ada perhatian juga dari yang lain-lain selain Kagama ya, untuk kerjasama membangun Tobelo bersih dan terang. Nah tapi kalau kita bicara secara definisinya Pak, bersih ini kan, ini bersih dalam hal apa maksudnya ini? Karena ada, ini kan di pemerintahan punya visinya begitu, programnya seperti itu. Apakah bersih dari korupsi kah, bersih dari segala apa-apa gitu. Nah ini kan harus bisa menjadi kerucutkan. Ini bersihnya ini bersih kemana gitu. Kalau kita bicara bersih sampah, oke lah. Halut bersih dalam kondisi tata kotanya, tetapi nanti kan masyarakat juga berpikir ini bersih, oh berarti bersih pemerintahannya, good governance atau bagaimana gitu. Bisa dikonsepkan lebih ini lagi. Betul Kak Iwan, Kak Iwan banyak juga belajar tentang good governance nih ya. Jadi memang kalau kita bicara bersih, yang dimaksudkan di sini adalah kotanya itu harus bersih dari sampah. Jadi penataan kotanya. Iya, penataan kotanya. Karena mengintervensi secara bersih orangnya itu ada regulasinya, kembali ke kalbu masing-masing personil. Tapi hal itu juga mengingatkan kita semua seperti yang Kak Iwan katakan, kita bersih secara kotanya memang bersih dari sampah, tertata dengan baik, tapi orang-orangnya juga harus bersih ya dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama dunia pemerintahan. Dan karena itu bahwa bersih yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita berperan untuk penyadaran masyarakat, untuk membantu dukungan fasilitas apa yang bisa dilakukan oleh alma mater yang ada, salah satunya kita Kagama itu dalam rangka bersih dari sampah. Seperti dulu kita waktu sekolah kan itu ibu guru kita mengajarkan kita lagu kan, tertib, bersih, indah, 3 faktor yang penting. Nah, salah satunya bersih. Nah, karena itu bersih ini harus menjadi sebuah gerakan bersama dari kita untuk Tobelo kawasannya itu memang bersih.
Ya kita ya itu Pak. Jadi tadi Bapak singgung terkait dengan regulasi. Beberapa talk show sebelumnya itu memang kalau kita bicara tentang regulasi, oke. Dari pusat itu regulasinya sudah ada. Sekarang kan turun ke daerah ini kan regulasi terkait dengan kebijakan terkait dengan hal untuk penataan sampah, sanksi dan lain-lain sebagainya. Itu kan tidak ada draftnya yang ini oleh baik pemerintah dalam hal ini Pemda ataupun DPRD, Pak. Ini bagaimana Kagama menggerakkan mendobrak secepatnya walaupun sambil berjalan ini kan harus diupayakan juga. Iya. Sehingga kebijakan-kebijakan ini pun bisa turun ke tingkat yang lebih bawah adalah tingkat RT, RW supaya ya jelas orang membuat sesuatu itu membuang sampah, oh salah dapat sanksi atau begitu. Betul sekali. Itu bagaimana Pak upayanya? Kelihatannya Kak Iwan dapat bocoran ini ya. Ini kan dari sebelumnya Pak. Tadi Kak Iwan dan pendengar semua di rumah, memang regulasi tentang kebersihan kota itu kita punya Perda, tetapi belum secara detail mengatur tentang persampahan ya. Dia masih mengarah ke income untuk bagaimana sampah itu ditata dengan baik, lalu ada retribusi sampah ya. Mengacu dari situ kita akan menata lagi karena ini akan diatur dengan Perda, jadi keterlibatan bersama karena kalau orang bilang Pemda itu ansih bupati dan jajaran. Iya. Kalau orang bilang pemerintahan daerah itu adalah bupati, kepala daerah dengan DPRD. Ya, sama-samakan dengan karena produk Perda itu adalah produk bersama. Karena itu oleh dinas teknis dalam hal ini DLH dan connecting dengan bagian hukum telah mendapat sebuah connecting untuk segera mempersiapkan Perda itu karena tematik ini harus dibangun. Iya. Ya, masyarakat juga memiliki kesadaran ketika kita sosialisasi, lalu kemudian ada efek caranya dan pelibatan semua unsur di dalam mewujudkan Tobelo yang bersih ini dan Tobelo yang terang. Ya. Iya. Ini support apa yang diberikan oleh pemerintah daerah ke Kagama, Pak? Kagama sebagai bagian dari stakeholders dalam hal ini masyarakat boleh dikatakan intelektual begitu, Iya. ya itu memberikan masukan-masukan ya untuk Pemda karena beberapa diskusi yang telah mengemuka diantaranya merupakan joint program yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di dalam satu ruang bacarita bersama. Itu Kagama telah menyampaikan semacam gambaran Pikiran-pikiran, ide-ide mereka untuk bagaimana di samping regulasi juga orang-orangnya memiliki kesadaran. Sehingga kalau kita punya regulasi tapi orang-orangnya juga tidak punya kesadaran untuk bersih halamannya, bersih kotanya, bersih perkantorannya, bersih lingkungan rumahnya, itu juga hal yang tidak dapat kita wujudkan. Karena itu pokok pikiran dan penjelasan sosialisasi, edukasi dari Kagama beberapa waktu yang lalu dan pada forum-forum tentu merupakan bagian dari peran serta Kagama untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan halut terang dan bersih. Iya, ini berarti kan secara edukasi saya yakin bahwa intelektual yang ada di Kagama ini kan mampu untuk menerapkan itu semua. Tapi kan kebiasaannya kan kembali ke masyarakat. Nah, Ke masyarakat. ini kan ada ya kalau kita mau bicara kan ada masa-masa transisi yang mana trust itu juga agak-agak menurun terhadap apa yang terjadi di daerah ini sehingga Kak Iwan kayak pemerhati lagi. sehingga Jadi tadi kadang Kak Iwan seperti menerima bocoran, ini menjadi pemerhati juga kayaknya. iya jadi maksudnya kadang ini Pak masyarakat ingin berbuat tetapi kadang menunggu juga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, misalnya begini Pak, kadang masyarakat sebagai masyarakat mengeluh mau buang sampah tempat sampahnya kurang, kadang armada sampah untuk mengangkutnya kurang. Nah kalau saya dengar-dengar dari teman-teman yang suka bersih-bersih ataupun yang suka angkat-angkat sampah itu, ya mereka antusias terus, tetapi kadang kalau terkendala dengan satu kendaraan yang rusak,
maka ya kita yang harapkan untuk dia hari itu kelihatan bersih, dia agak tertunda, Pak. Betul. Ini apakah sudah dipikirkan juga ini, Pak? Iya, berarti itu ranah dari pemerintah daerah yang dipersiapkan dan diprogramkan secara detail dengan kegiatan-kegiatan. Nah, bagi Kagama itu berpikir bahwa kita tidak bisa hanya diam atau pasif atau stuck, tapi kita harus mengambil peran langkah-langkah. Kenapa? Karena kita ada di kota ini, kita harus berperan bagi kota ini. Nah, karena itu apa yang nanti dipersiapkan oleh Pemda dan apa yang bisa diberikan oleh Kagama dalam bentuk edukasi-edukasi, karena di antara teman-teman Kagama itu ada yang punya basic ilmunya tentang sampah juga, kan, bagaimana mendaur ulang dan sebagainya, itu bank sampah. Karena itu tadi di awal saya katakan Kagama ini kadang kalem juga, tetapi istilahnya silent but doing, ya, harus mengerjakan sesuatu kan. Nah, jadi lebih baik orang bekerja daripada tidak sama sekali, itu diam tapi bekerja, daripada banyak berbicara tapi bekerja. Actionnya belum tidak ada gitu. Ya, gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu itu Kagama telah memilih Gosoma sebagai katakanlah entry point step awal, di mana bersama-sama dengan Kades, perangkat desa, LMD, RT RW mengadakan kerja bakti bersama di sana di Gosoma. Dan kami berterima kasih karena dukungan dari pemerintah desa setempat itu sangat maksimal untuk kegiatan pembersihan wilayah desa itu, karena Gosoma sebagai bagian dari kawasan kota kan. Dan Kagama akan terus ke desa-desa yang lain supaya ada edukasi, ada aplikasi, karena dari teman-teman Kagama itu ada yang bisa bagaimana kita mengolah sampah itu menjadi sebuah produk gitu kan. Ya, ada edukasi, ada aplikasi, dan melakukan sesuatu. Ya, Ibu Ana dan teman-teman itu sering mereka di samping bersih-bersih tapi juga menanam. Ya, beberapa waktu yang lalu juga ada kegiatan di pesisir penanaman pohon bakau ya, mangrove itu telah dilaksanakan. Jadi intinya bahwa ayo Kagama atau stakeholders yang lain kita berperan untuk bersih-bersih kota ini. Di sisi lain yang tadi Kak Iwan katakan bahwa memang secara nyata real gitu, Pemda masih memiliki keterbatasan untuk armadanya. Nah, itu tidak dapat kita pungkiri. Tetapi itu juga tidak boleh menjadi sebuah rintangan atau hambatan untuk kita bersih-bersih kan. Yang penting bahwa sampah kita itu jam 6 sore sudah kita taruh, simpan di sebenarnya jangan taruh di depan jalan ya, kita simpan saja di pojokan rumah kita di situ. Kalau kita semua tempatkan di jalan, maka seperti ada jualan sampah kan, itu Kak Iwan. Jadi atau pada jamnya sampah itu dikeluarkan. Karena itu kemarin kita sudah mencoba untuk kita lomba cipta lagu. Cipta lagu Tobelo Terang dan Bersih. Nah, itu lagu itu nanti kita pakai nanti di armada sampah. Sehingga ketika armada sampah dia mobile memungut sampah, orang sudah dengar lagu, mobil sampah itu sebagai maksudnya sebagai alarmnya kayaknya. Alarm segera keluarkan, ya begitu. Jadi ketika armada sudah angkut sampah pada jamnya, itu tidak boleh lagi sampah dikeluarkan, simpan saja di dalam, di pojokan lingkungan rumah halaman, nanti jam angkut sampah lagi, baru dikeluarkan lagi. Setiap kali sudah lewat, kan tidak tiap waktu petugas kita terbatas. Benar Pak. Maksudnya apa yang Bapak sampaikan ini kan kadang masyarakat itu dia apakah saya kurang tahu, apakah kurangnya sosialisasi dari dinas instansi terkait dengan waktu atau jam untuk mengeluarkan sampah, karena
hampir kebanyakan saya juga sebagai masyarakat kalau lihat kan, wah ini auto sampah kan biasanya malam, atau yang Iya. saya temukan biasanya kan malam. Iya. Tapi ada yang di luar jam itu akhirnya taruh di luar, lalu cuma di plastik, lalu kayak binatang-binatang Nah, kasih itu, hambur-hambur itu, lagi nah, sampah-sampah itu kan iya. akhirnya ya bersih yang kita Iya. harapkan itu jadi Makanya kan tadi kami jadi sebut tidak jualan bersih. sampah kan, ya kalau sampah orang tidak beli, ada yang lain yang beli, ya kan, itu Iya. hewan-hewan itu dia akan mencakarnya dan akan tidak bersih kan. Jadi kesadaran membuang sampah pada waktunya itu penting sekali. Iya. Oleh dinas DLH itu mereka sudah katakan bahwa buang sampah itu atau taruh sampah itu jam 6 sore sampai nanti jam 6 subuh mereka sudah angkat. Iya. Ya, karena itu masyarakat kita minta untuk pastikan buang sampah jangan lewat itu. Kalau kita buang sampah jam 7 kota kita kotor dong, jelek. Iya. Jam 8, 9, 10 ini kelihatan jualan sampah kan istilahnya. Jadi pentingnya kesadaran masyarakat. Memang terbatas armada, Iya. tetapi orangnya bekerja. Nah, untuk tahun ini sesuai laporan dari Dinas LH kita akan tambah lagi satu mobil sampah. Ya, karena ada armada kita 3, memang mobil tua semua kan, Iwan, pemirsa, pendengar. Ya. Nanti tahun depan kita akan penambahan lagi armada sampah. Nah, di samping itu kita akan menata kembali dalam sudut pandang Pemda, program kegiatan Pemda, yaitu selama ini tuh kita hanya punya petugas kebersihan kota atau petugas sapu ya bahasa Iya, ya. yang sapu. Nah, kita belum punya petugas taman. Ya, Nah, karena cerita bersih kan harus indah, dibuat indah juga. dibuat indah, bersih dan indah. Saya kan? tadi mau tanya Iya, itu. itu ya. Jadi Kalau harusnya tanya kan- saya sudah jawab sekali Iya. ya. Ya, harus indah kan? Iya. Kenapa kita harus membiasakannya sebagai sebuah budaya? Tadi Pak sudah katakan kita tidak hanya menyediakan fasilitas sampah, tempat sampah, armada sampah, orang-orang yang bertugas di kebersihan, tetapi juga kita harus membangun karakter orang ya. Nah, tadi satu edukasi untuk buang sampah pada waktunya. Nah, supaya jangan kita lost generation untuk budaya kebersihan, maka beberapa waktu yang lalu juga kita sudah bikin di dalam rangka HUT 50 Korpri, kita bikin lomba untuk anak-anak SD itu menggambar, melukis lingkungan bersih. Nah, kita bangun budaya mereka. Ya. Kita bikin lomba puisi atau sajak, ya, membangun karakter kan dari itu. Termasuk di dalamnya kita bikin lomba cipta lagu atau belum terang dan bersih atau bersih dan terang itu. Dari membangun secara fisik, tapi kalbu untuk mendapatkan budaya bersih harus juga kita mulai semuanya berbarengan bersama-sama. Jadi dalam kaitan itu Kang Gama ada di situ berperan untuk bisa sama-sama dengan Pemda saling melengkapi untuk betul-betul mewujudkan Tobelo yang betul-betul bersih dan terang. Kenapa? Karena dari dulu itu kita semua sudengar Tobelo Marhai. Iya. Ya kan? Nah, Benar, Pak. Tobelo Hiberera, Tobelo Marhai. Jadi mari kita perkuat membangun komitmen atau sebuah slogan ini ya, bukan sebatas slogan tetapi budaya Tobelo Marhai itu, Tobelo bersih itu. Jadi kita perkuat fasilitas yang ada, kita juga perkuat kesadaran masyarakat untuk bisa betul-betul wujudkan Tobelo yang bersih. Begitu kira-kira. Nah, tadi terkait dengan ya petugas kebersihan, lalu memang ketika harus bersih, membuat sesuatu yang bersih itu kan harus dibuat juga menjadi indah. Betul. Jadi apa yang dipikirkan tadi saya langsung wah iya juga, memang harus kita butuh itu petugas tata apa yang tata taman itu pertamanan supaya memang di beberapa spot tempat-tempat yang akhirnya dulu dijadikan tempat sampah itu dipugar kembali, mungkin dibuat jadi taman yang asri yang dilihat indah. Iya. Ini kan kita jadi kurang Pak kalau di Tobelo itu kan kita kurang indah kalau dilihat dengan kota, masih membandingkan tidak ini ya Pak ya. Iya. Masih melihat kalau di Ternate kan banyak bunga-bunga yang mereka buat di pinggir jalan apa. Ya, ada open Sekira space ya yang ditata. untuk membuat keindahan itu orang merasa nyaman apa. Iya, Mungkin iya. kita punya separuh saja di alun-alun itu. Betul, ya.
Iya, dibuat dengan pohon-pohon gitu betul. saja, Pak. Salah satu mau bilang kekurangan tapi mungkin belum ditata itu Iya. adalah kita belum punya petugas taman. Iya. Hanya petugas sapu. Nah, ini kita mau dorong nih. Iya. Nah, dan kita sudah sementara menata di akhir tahun ini Kak Iwan Dea di kawasan itu sudah mulai ada tanam bunga-bunga yang Iya. bisa Berarti ini membuka membuat kita- kesempatan lapangan kerja juga. sepertinya begitu kan. Ya, betul. Iya. Ya. Di cuma ada ini dari ibu-ibu yang kasih bersih sampah itu. Iya. Jadi kita apel perdana waktu itu. Mhm. Kami sampaikan bahwa dalam rangka tematik Tobelo bersih ini dan terang, ibu-ibu jangan cuma bersapu rumput di jalan waktu apel perdana gerakan ini. Iya. Ibu-ibu lalu bilang, "Pak, iya tong kasih bersih." Lalu Pak bilang, di samping kasih bersih tong tanam bunga lagi. Di ibu-ibu punya daerah yang ibu-ibu ada kasih bersih itu. Tapi Pak, kalau tong tanam bunga dong su pinjam. Pinjam dalam tanda petik ini kan? Iya. Jadi Iya, saya sampaikan, dipinjam. paling rumah pinjam berapa banyak? Iya, dipinjam Toh? pindahkan gitu. Iya, begitu. Tanam lagi, pasti mereka juga akan malu lah ini. Kita tanam bunga terus diambil terus, tidak mungkin kan? Nah, mereka juga akan malu. Iya. Ya. Apalagi Ya. artinya Jadi- bahwa ada instansi terkait yang memang tugasnya ya itu ya Pak ya, Iya, untuk ke pertamanan itu. Betul, seperti itu yang harus kita perkuat. Ini kan terkait dengan bibitnya kayak begitu. Kalau bunga-bunga begitu, bibit Iya. bagaimana? Apakah disediakan oleh dinas-dinas terkait atau bagaimana? Kan? Iya, makanya kami mendorong dinas yang terkait itu, OPD terkait, supaya bisa bikin ini tempat persemaian bunga. Iya. Supaya kalau ada yang hilang bisa tanam Iya. lagi kan, dipinjam tadi tuh. Iya, orang kalau ada yang pinjam, pinjam, ya kita tidak isi lagi dikembalikan, tempatnya. Kita isi lagi. Tidak apa-apa kalau dia pinjam kan berarti bunganya ada di tempat dia kan. Iya, jadi tidak apa-apa. semakin Nanti ban- semakin besar, semakin banyak di besar, tempat dia, tidak apa-apa itu. Betul, ya kan. Jadi seperti ada cerita bahwa di suatu tempat itu petani yang berhasil itu dia kasih pinjam bibitnya ke tetangga sebelah. Siap kalau dia tidak kasih pinjam, ya punya dia habis terus kan. Itu apa yang dia tanam itu, karena dia lihat petani ini punya jagung bagus-bagus sekali, sementara dia punya cuma kurus-kurus, ini hasil tidak baik. Lalu dia ajarkan, dia kasih pupuk, jadi kita saling share supaya Iya, bertemu bersama. Jadi kalau misalnya bunga kita bagus diambil orang, ya itu juga kebaikan untuk dia, tapi jangan sampai menjadi satu kebiasaan kan. Nah, tadi kembali ke poin bahwa OPD terkait itu harus bikin ini persemaian tanaman hias ya, supaya bisa. Kalau tidak selalu itu ada biasanya dari Kagama juga bisa ada teman-teman yang bisa membuat itu, saya kembali tahu. lagi ke Kekama kan, saya tahu mereka Mereka punya ada, banyak iya. bakat minat itu kan, untuk Iya. bisa sama-sama. Jadi Benar, saya benar. juga kepada OPD terkait itu sudah mengatakan OPD terkait itu mereka tiap hari jangan pakai baju keki di kantor, pakai baju preman kontrol itu, ya taman-taman kan. Iya. Kasih bersih itu, tata dengan baik, karena memang itu teknis lapangan kan. Kalau kita pakai baju dinas Berarti di kita kantor. tidak bisa kerja. Jadi saya sudah arahkan untuk hari tertentu sub mana saja yang piketan di kantor, sampai ada urusan administrasi dari Iya. masyarakat, layanan publik, yang lain semua harus ke lapangan dan melihat. Kita harus betul-betul melihat getaran apa yang ada di lapangan. Ada tamannya gimana, ada sampahnya gimana, supaya kita merasa bahwa ada orang atau dinas yang betul-betul hadir di kota itu. Iya. Tapi tentu dinas juga kan terbatas orang-orangnya, Benar, Pak. terbatas fasilitasnya. Peran setiap insan alma mater, peran setiap masyarakat, dunia usaha itu penting untuk mewujudkan hal yang bersih dan terang ini bagi Halmahera Utara. Begitu, kan? Jadi ini kan biasanya timbal balik, Pak. Iya. Jadi kalau masyarakat kadang mulai ini tidak ada di situ, ya otomatis kalau petugas tidak ada di situ ya
masyarakat langgar. Nah itu Tapi masyarakat kalau- kita kan budaya kan kalau ada om Iya. polisi, Iya. nah, Iya, kalau ya ada siap gerak kan, Ya. om polisi sudah tidak ada, dia bisa sudah seenaknya macam-macam. saja. Iya, itu ini yang kadang yang mungkin perlu juga ditingkatkan oleh OPD, walaupun kita tahu keterbatasan, tetapi kontinuitas ada konsistensi untuk hadir di situ juga akhirnya masyarakat kan pasti menilai, oh iya mereka ada terus kan. Iya. Nah, sehingga Iya. rasa percaya itu bahwa ada. Tapi kalau ya Aspek pengawasan kan? iya, sekali ada sekali tidak ada ya masyarakat akhirnya jadi iya. tidak ini lagi respon baik Iya. terhadap apa yang dilakukan nantinya. Makanya kita sebagai dinas teknis atau orang dinas itu kita kan bagian manajemen. Kadang-kadang kita cuma merencanakan sampai di pelaksanaannya saja, Iya. implementasi. Untuk yang pengawasan, untuk yang evaluasi itu hampir terada. Jadi kita merencanakan kita tanam bunga 10 pohon. Kita tidak awasi 10 pohon itu hidup atau tidak. Yang penting su tanam. Iya. Kadang-kadang kita orientasi proyek kan. Iya benar. Sudah proyeknya bilang tanam 10 mau mati kah, mau hidup kah, Yang mau penting kambing jalan. makan atau tidak, yang penting sudah. Nah, ini yang paradigma itu harus kita rubah. Iya. Kenapa? Karena memang kita sudah harus ada dalam sebuah aura baru perkembangan. Orang-orang harus semakin mencintai keindahan, harus mengapresiasi sebuah kebersihan. Karena itu merupakan sebuah budaya. Budaya itu budaya, kalau kita belum terbiasa menjadi budaya baru ya harus kita adop. Iya. Di mana-mana kan lingkungan bagian dari kita kan. Kalau lingkungan kita itu semrawut, sumpit, tidak tertata, Hidupnya itu kan pasti begitu juga, hidup Pak. kita juga begitu. Karena kita ada dalam lingkungan kan, akhirnya kita juga akan ya itu mungkin banyak stres juga bisa kan. Tapi kalau kita menata semuanya, baik kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, orang-orangnya yang hospitality, nah itu aura kebahagiaan itu akan selalu ada pada kita. Ya, itu biasanya kembali ke tadi Bapak bilang batin kita, jiwa kita. Ya, tiap orang ini punya hati yang berbeda-beda. Ada orang yang peduli, oke, dia pasti melakukannya dengan Betul. ikhlas. Tetapi ada orang yang ya artinya ya kita tidak dipungkiri bahwa di masyarakat memang begitu, punya versi yang beda-beda. Betul. Ada yang pendobrak, ada yang hanya diam, ada ya itu kan beda-beda. Perbedaan itu yang harus di-manage. Ya. Di-manage, ditata, dikelola sehingga kita mencapai sebuah hasil yang kita miliki bersama. Sebuah produk yang kita miliki bersama dalam hal semua menikmati yang terbaik. Ya, salah satunya kita mulai dari bersih itu lingkungan kita. Ada tidak begini Pak, kedepannya misalnya untuk memanfaatkan lahan yang di dalam kota atau di pesisir di seputaran lingkungan itu yang kosong, kotor apa itu dilakukan dengan misalnya kayak zaman dulu dasawisma begitu konsepnya Iya, kayak begitu iya. supaya dibersihkan, bikin taman atau apa atau itu kan ada lomba-lomba dasawisma begitu peran ibu-ibu tuh Iya, ada betul. tidak konsep itu dari Ya, Kagama nantinya ya, Pak? ya, kita akan mengarah ke situ. Ya, jadi kita rencanakan mungkin kita memberikan masukan-masukan kepada para leader yang akan mengambil keputusan gitu, para decision maker untuk di kota ini ada open space yang kita bagi peran kan, misalnya Kagama open space-nya di mana dia menata. Ya, itu juga dengan ikatan-ikatan alma mater yang lain, paguyuban Iya. dunia perbankan, sehingga ada open space yang kita bangun, taman-taman kota yang kita bangun supaya stakeholders yang dengan komunitas-komunitas itu bisa membangun kota. Ya. Jadi kami akan terus mendorong sehingga dunia usaha, paguyuban, ikatan-ikatan alumni itu akan memiliki tanggung jawab untuk menata, memperindah kota, membersihkan kota dengan spot-spot yang akan kita bagi untuk menjadi tanggung jawab bersama.
sehingga semua orang berperan dan Benar. wajah kota akan berubah kan dalam sebuah kebersihan dan keindahan bersama. Iya, kita Karena pemerintah kan tidak bisa mengatur sendiri kan. Iya, Tadi ada benar. bilang punya keterbatasan. Kita semua terpanggil untuk menata ini. Mudah-mudahan tahun depan kita akan semakin gesit lagi, sigap lagi menata, sehingga apa yang diharapkan Tobelo yang bersih, yang terang itu akan kita wujudkan. Karena kita memulai slogan ini di paruh waktu. Iya. Katakanlah kalau orang sekolah begitu semester kedua ya, Iya. paruh waktu kedua. Ini mungkin tahap-tahap sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan langkah-langkah yang masih terbatas. Tuhan sayang, di tahun berikutnya kita akan semakin perkuat lagi membenahi berbagai hal terkait dengan tematik Iya. Tobelo bersih dan terang. Artinya action lebih awal harus dulu. action. Jangan menunggu atau menunda. Iya. Iya, kalau bicara tentang bersih ini memang erat kaitannya paling banyak sekali ya Pak. Sampah kita sudah bicarakan tentang terkait dengan sampah bagaimana nanti mengatur keindahannya. Nah ini yang satunya lagi terkait dengan terang ini Pak. Terang. Ya. Terang ini kan berarti terang di hati kita yang paling pertama. Betul. Damai di hati kita. Betul. Jadi apalagi menghadapi Natal dan tahun baru ini kan yang paling awal adalah terangkan hati kita dulu kayaknya Pak. Betul. Ya. Ini bagaimana Pak? Iya. Jadi kalau kita perdalam lagi seperti tadi yang Kak Iwan sudah katakan, bersih itu di samping kita bersih lingkungan, tapi secara karakter kita juga bersih ya. Nah, sekarang terang demikian juga, di samping terang secara kawasan, tapi hati kita juga itu membawa terang, menerangi banyak orang ya. Nah, tentang terang ini memang kami sudah memulai, kalau Kak Iwan perhatikan walaupun belum maksimal dalam paruh waktu semester 2 itu lampu-lampu jalan yang off, Iya, mati yang itu tenaga surya iya, itu- iya, tenaga surya sudah off. Kalau di jalan kawasan itu sudah kita Ganti ganti kabel saja saja. dengan kabel karena Iya. memang karakter kita itu karakter ini kan abu gunung, Ya, ABG jelas. itu jadi Jelas. kayaknya tidak cocok lah. Jadi faktornya satu abu gunung, yang kedua faktor pinjam tadi Pak. Pinjam tadi, Pinjam betul baterainya yang sekali. di bawah itu Pak. Betul, itu akinya, itu pinjam akinya sudah, Iya. lampunya langsung Iya benar itu. tidak menyala lagi. Nah di samping itu juga kawasan walaupun belum maksimal, kita sudah coba ganti lagi atau pasang ulang di jalan rumah sakit itu dari Polres itu sampai ke arah perkotaan. Nah itu sudah kita ganti dan jalur sampai ke. Terus kita di seputaran studio ini juga di Iya. depan itu Jalan Kemakmuran kita sudah ganti. Dan ya, kita akan program terus karena ini juga terkait dengan biaya. Iya Ya. benar Pak. Ya. Itu tanggung jawab siapa itu Pak ya? Sebenarnya terkait dengan kelistrikan ini, penerangan ini, itu kalau sebagai orang pemerintah kami katakan bahwa sesuai regulasi itu urusan kelistrikan itu menjadi tanggung jawab provinsi. Bukan kita saling iya. ini ya, saling tolak, tapi Benar. regulasinya mengatur begitu. Tetapi kita ada di sini, ya kan? Kita ada di kabupaten ini kan, lingkungan kita di sini. Masa kita mengharapkan orang dari mana gitu datang untuk Jadi memberikan kalau mau rumah kita terang. terang ya kita buat terang. Kita buat terang, ya kita pasang Pasang lampu. obor apa kan itu. Iya. Kalau artinya begitu, kalau mau rumah kita mau terang ya kita buat api, kita buat apa penerangannya, Betul. lilin dan lain-lain. Betul Caranya sekali, bagaimana Kak seperti Iwan. itu. Ya, nah, itu yang kita dorong masyarakat untuk kalau lingkungannya gelap, ya coba kita kasih terang, pasang lampu. Itu juga untuk mengurangi kriminalitas ya, mengurangi orang pinjam meminjam Iya, juga ya. benar, Nah, benar. apa yang punya kita itu tadi kita sudah sentil di awal. Dan kaitan dengan terang ini juga karena tadi sudah kami sampaikan dalam regulasi pemerintahan itu menjadi urusan provinsi, tetapi karena kita ada di sini kita harus berperan bersama-sama ya, lingkungan masyarakat yang gelap kita kasih terang. Karena itu di desa-desa pada beberapa waktu lalu kami sudah bicarakan dengan para kepala desa kawasan kota untuk perhatikan bersih dan terang ini. Iya, benar. Karena ada dana desa yang bisa untuk diprogramkan. Benar. Mungkin kita sudah rencanakan tahun depan kita maksimalkan karena
statement, slogan, tematik ini juga dia ada di paruh waktu semester 2 kan. Benar. Ketinggalan dalam penyusunan program. Nah, nanti di 2022 kita start dari awal penyusunan program. Tiap desa memiliki tempat sampah, dari alokasi dana desa itu tiap desa memasang lampu di depan jalan. Nah, kita juga tidak dapat pungkiri bahwa desa-desa yang kreatif mereka sudah bikin lampu juga di depan di depan desanya masing-masing, seperti Luari, kalau kami lihat itu terang sekali, Kupa-Kupa dan beberapa desa lagi ya. Nah, itu inisiasi yang baik tuh. Ya, dan Soalnya kalau kesadaran masyarakat dengan Iya. perangkat desa yang Nah, baik, itu. ya pikirkan desanya begini. desa lain bisa, kenapa Iya. desaku belum bisa kan? Iya, benar, Tidak Pak. bisa. Jadi ayo, pertama desa-desa di kawasan kota ini yang jadi kawasan ibu kota kabupaten di Tubelo ini, ya, di 2022 kita sudah arahkan untuk ya, harus ada program untuk bersih dan terang ini. Itu Terang dan itu bersih. kalau yang kayak begitu artinya terang itu dambaan semua orang mau terang, karena kita dulu mengalami masa gelap yang belum ada listrik dan lain-lain itu ya mungkin Pak Oce atau kita punya orang tua alami begitu, tapi sekarang kan semua mau terang, gelap sedikit saja pasti marah-marah kayak PLN dan betul, lain-lain. betul. Nah kalau PLN dalam kapasitas beban ini masih mampu ya untuk Masih mampu, PLN kita masih mampu. Ya, ya, Iya. masih mampu. Itu kalau kita lihat jalur ke selatan itu ada penambahan tiang-tiang itu juga dalam rangka menopang sektor-sektor industri akan berkembang di selatan. Oh, iya. Nah, untuk semua. Jadi apalagi terang ini dalam sebuah suasana menyambut hari-hari raya besar kan, Iya. Natalan, Tahun Baru. Jadi kiranya ini menjadi bagian daripada ingatan kepada kita semua bahwa ya kita cobalah kita perhatikan terang itu, lingkungan kita terang, ya, pasang lampu hias mewarnai sekeliling kita. Memang ujung-ujungnya balik di kemampuan masyarakat juga ya, tetapi kalau masyarakat yang bisa untuk mewujudkan itu, ayo kita bangkit, kita semangat untuk menata kota kita. Jadi bukan hanya terang, tetapi ada nuansa indahnya, seperti tadi bersih, Oh iya, indah, benar. eh, Terang, kota yang terang tapi indah indah juga, juga, iya. ya. Karena Indah itu di ada malam- planning ke depan. indah di malam hari, Pak. Indah di malam hari, ada warna-warninya kan, Iya. ya. Jadi sebagai orang pemerintah juga, Bapak Sri Kagama, Pemda akan memprogramkan ada air mancur yang warna-warni nanti kita akan buat. Luar Kami biasa. kami akan mendorong setiap perkantoran supaya papan nama kantor itu atau papan nama sekolah itu semua pakai lampu. Seperti kantor bupati sekarang kan? Iya. Sehingga pada siang terbaca, pada malam juga terbaca, karena papan nama itu ada setiap huruf papan nama itu ada lampunya, keren kan? Itu. Nah. Dan itu yang kami coba untuk mendorong masyarakat, instansi vertikal, instansi daerah untuk pagi terbaca, malam juga terbaca. Pagi bersih, malam juga bersih. Pagi indah atau siang indah, malam juga indah. Ya. Nah, Pak, ini kalau kota oke lah. Kalau kota kan kita banyak dan mungkin terang lebih terang, tapi di beberapa wilayah di pinggiran desa-desa di pinggir kota itu juga kan mengalami yang namanya lampu jalan, mungkin ada yang belum terpasang. Ada tidak misalnya instruksi dari pemerintah daerah untuk kepada kepala desa, maksudnya untuk mewajibkan kayak kalau di Jogja Pak ya, di Jogja kan biasanya kalau masuk desa gitu di tengah-tengahnya dipasang lampu di tengah-tengahnya pakai kawat gitu. Lalu lampunya di tengah-tengah. Itu kan nanti desa yang membantu untuk melunasi membayar itu. Nah, apakah ini ada arahan juga, Pak? Ya, sebenarnya kita harus mencontohi desa-desa yang sudah menata seperti itu Iya. kan, ya. Dan itu ada di desa sebenarnya. Iya. Ya. Jadi kalau tadi Kak Iwan katakan tentang bagaimana ada lomba-lomba ya, Iya, lomba benar. tamannya, lomba lingkungan terangnya, pada malam hari akan dilombakan sehingga masyarakat terdorong. Dan budaya kita sering, kita itu juga tadi Pak sudah katakan ada namanya orientasi proyek kan. Iya. Kita tanam bunga 10, yang penting tanam bunga 10, dia mau mati, dia mau hidup, kasih biar ke sana.
itu kan tidak boleh begitu kan ya. Sekarang untuk lomba-lomba kadang kita juga punya mental ikut lomba kan. Pada saat lomba tim juri mau datang, kita atur itu lampu bagus-bagus ya semua. Setelah jurinya pergi, Bongkar lagi. ada yang pinjam, ada yang bongkar, ya, ya. Jadi itu yang bilang tidak membudaya itu. Nah, itu yang harus kita benar-benar mengawasi karena fungsi pengawasan itu kadang kurang. Nah, makanya sumber daya untuk pengawasan itu juga harus kita perkuat. Sebagaimana kita merencanakan dan melaksanakannya, kita harus mengawasinya dengan baik. Di dalamnya kita evaluasikan, oh lampu tiang dari 10 tiang, tiang kedua putus, nah, kita ganti. Karena ada orang yang mengawasi. Benar, Ya. Pak. Jadi kami sudah planning bahwa nanti kawasan kawasan utama, orang sebut kawasan protokol itu, nanti kita pasang saja lampu yang ada timers, kontrol waktunya itu, Oh, iya. sehingga menyala pada waktunya, mati pada waktunya. Kalau tidak Kak Iwan lihat, "Ih, ini lampu ini menyala pagi siang malam ini." Ya, termasuk itu kita tidak ada orang, kita belum dalam manajemen yang menatanya, belum kita menunjuk juga orang yang ini kasih mati, kasih menyala, perhatikan lampu yang putus di tiang berapa, belum ada orang. Ya, itu juga yang harus kita dorong sehingga ada pengawas. Ada pengawas. Di samping pengatur waktu, lampunya menyala dan mati sendiri. Ini kan sudah di paruh waktu, Pak ya. Jadi maksudnya segala konsep apa yang dibicarakan ini kan pastinya mau masuk di itu pembahasan kan sudah kelewatan. Jadi kita nanti tinggal tunggu tanggal mainnya nanti di tahun berikutnya. Iya. Siapa tahu ada perubahan-perubahan. Betul. Siapa tahu yang di Bank Maluku situ tuh Gapura itu dirubah jadi videotron yang besar sebagai ini sosialisasi kan begitu ya. kan? Kita lagi planning juga ada Iya, videotron. videotron. Ya, betul. Supaya di samping dia memunculkan iklan, Iya, benar. tapi dia juga menerangi kota kan? Iya, benar, Dan Pak. kota kelihatan keren. Satu saja seboleh itu. Ya, kita ada planning mungkin sekitar 3. Oh, luar biasa. Ya, kita karena di paruh waktu mungkin Iya, coba benar, setelah, Pak. tenda ini bagaimana, peran-peran dari ini bagaimana. Iya. Ya, kita memulai dan kita akan selanjutnya. Iya. Tapi menata. artinya masyarakat yang mau memberikan ide, gagasan itu sebenarnya disampaikan saja, enggak apa-apa ya, Pak ya. Tidak apa-apa, itu kan bagian daripada kritik, Iya. evaluasi ya. Jadi untuk bersih kita target bahwa Tobelo harus mendapat Kalpataru. Ya, bukan Kalpataru itu bukan Adipura, Adipura, Pak. ya. Iya. Ya. Adipura ya. Ya, Adipura ya. Ya. Adipura kita target Tobelo harus dapat Adipura kota atau Bersih. kabupaten Iya, bersih ya. bersih. Ya, bersih. Wah, luar Nah, biasa. iya. Untuk terang juga mungkin belum ada appreciate atau award tentang terang ya. Iya. Tapi minimal kita harus tampil sebagai sebuah kota yang bercahaya. Iya. Bercahaya dan kalau hitung-hitung kan kita di Maluku Utara biasanya orang bilang setelah Ternate kan Tobelo kan. Iya, benar. Ya, sehingga ya kita bisa mengimbangi lah. Nah, orang bisa ke Ternate, oh kotanya terang. Oh Tobelo juga tidak kalah terang. Nah, sekarang kita lihat Sopipi kan? Iya, benar. Sopipi juga Sopipi. dengan ada Luar event- biasa, event ya. itu. Kadang-kadang kita bikin event ini juga untuk memacu kita menata sesuatu. Seperti kemarin Iya, mungkin benar, Pak. ya kita bisa melihat bercontoh dari Sopipi bikin event STQ, kawasannya tertata kan? Ya mudah-mudahan kemarin-kemarin juga pimpinan daerah sempat menyampaikan supaya kita harus lihat event-event mana yang bisa dibikin Nah, di Tobelo kan? Iya. Ya. kayaknya memang kita kekurangan event ini, Pak. Iya, kita kurang event Kalau memang kita sekarang kekurangan ya. event kan otomatis kita tidak bisa berkreasi, Pak ya. Terima kasih, ya, karena biasanya kita menghargai tamu, ingin Iya, mendapat sesuatu ke tamu, benar. jadi kalau kita ada event, tamu datang, lalu kita tuh berbenah. Iya, benar, Dan itu Pak. sudah menjadi semacam sebuah ini ya. Kalau Tobelo itu saya stigma. pikir kalau mau berbenah diri menyambut tamu itu nomor 1, Pak.
Betul. Orang Tobelo tuh luar biasa kalau menyambut tamu, Pak. Bahkan tamu kadang lupa mau pulang gitu biasanya. Betul sekali. Karena pelayanannya sopan santun, ramah, Tobelo aman, damai semuanya ini kan menjadi minat. Apa yang kita bicarakan tadi Pak terkait dengan bersih, terang. Ini kan ujung-ujungnya nantinya kan kita sebagai promosi bagian dari promo wisata kita, promo daerah kita kepada orang lain yang akhirnya mereka bisa datang merasa nyaman. Ini kan juga mendatangkan income bagi kita. Betul. Memang kemarin kita COVID ya, jadi Iya, sedikit close ya. Nah, tapi sudah mulai buka lagi. Kita kemarin kan jadi tuan rumah provinsi untuk eksibisi Pesparawi. Iya. Ada sekitar hampir 500 orang kan tamu dari Iya. kabupaten kota se-provinsi Maluku Utara datang di kita di sini. Jadi kita sekedar mulai bergerak lagi maju untuk event-event, dan itu yang membuat kita semakin menata kota kita ya, semakin bersih. Jangan sampai orang datang, ih Tobelo kotor sekali. Lalu kita bertanya, apakah tidak ada dinas yang mengatur ini semua jadi bersih? Apakah kita tidak bisa bergerak untuk bersih-bersih ya? Nah, itulah yang mari kita sebenarnya bukan sekedar ada eventnya waktu kita bersih-bersih, tapi ya kita selalu mewujudkan budaya bersih. Nah, itu juga akan menjadi penilaian untuk menjadi sebuah event ya, karena kita menatanya dan bisa menjadi tuan rumah yang baik di situ. Biasanya kan kalau kita mau membuat sesuatu itu tidak akan mungkin bisa merubah dunia ini secepat itu. Tetapi kalau kita tidak buat ya kapan lagi gitu kan biasanya. Iya, Jadi kita lakukan. Ini saya tadi dengar kalau Pak Oce bilang kegiatan Pesparawi sudah selesai ya Pak ya? Sudah selesai. Nah, sudah selesai. Ya semoga kedepannya siapa tahu kita jadi tuan rumah tingkat nasional di sini. Itu harapan pimpinannya seperti begitu. Wah, luar biasa itu ya, Pak. Saya juga berpikir semoga gitu. Semoga ya. Karena itu akan mendapatkan banyak manfaatnya bagi masyarakat Banyak di manfaat Halmahera di Utara. Halmahera Utara. Orang bisa lewat, ada SPB di sini, bisa kenalan sama Kak Iwan kan, nah begitu. Baik, Dia nginap di mana, SPB-nya ada ini. Ternyata. Jadi kita harus semakin giat untuk menata kota semakin baik. Event-event semakin kita buka, ada banyak hal kebaikan yang kita miliki. Iya. Jadi untuk saat ini mungkin kita butuh dukungan masyarakat di desa-desa ya. Kalau yang punya rumah di pinggir jalan atau rumah yang maksudnya rumah di depan rumahnya kalau boleh dipasangkan satu balon lah. Betul. Untuk ya, penerangan. betul. Cuman satu saja Iya, kan. iya. Tidak jadi Iya, masalah betul. kalau cuma satu. Ya, tidak dapat kita pungkiri juga bahwa masyarakat kita juga sudah punya kesadaran kan, Iya. sudah ada yang pasang lampu di muka-muka Iya. rumah di lingkungannya, itu kita terima kasih juga ya untuk warga kita yang punya kesadaran itu, yang belum berperan. Nah yang belum, ayo mari kita sama-sama Kita gerakan bersama. gerakan Gitu. bersama, tanggung jawab kita bersama. Baik, Pak Oce, waduh, ini waktu kita tinggal 2 menit, jadi 2 sebagai menit. closing statement saja Pak Oce. Siap. Saya tidak rasa juga ini, sudah 1 jam Pak. Iya, iya. Baik, kita Kak cuma Iwan, 1 jam ya. saja. Pendengar terkasih semua di mana saja berada, entah di rumah ataupun di tempat usaha, di kantor, memang ini akhir pekan, semua kalian sehat bahagia. Kami mengharapkan agar mari kita semua berperan untuk membangun kota kita, kawasan kita, lingkungan kita. Kita harus jadikan Tobelo Marahai yang betul-betul bersih dan terang dan bersih, sehingga kota kita itu mencerminkan karakter kita yang tinggal atau hidup di dalam kota itu. Nah, dengan demikian berbagai kebaikan akan datang, event-event kita gelar, semua kita bisa ada dalam sebuah peran, tanggung jawab, melakukan sesuatu untuk kebaikan kita, untuk kemajuan kota kita, daerah kita. Apalagi ini kita ada dalam masa raya Natal dan Tahun Baru, kami menghimbau supaya warga kota, masyarakat semua, mari kita pasang pernak-pernik, ya, lampu-lampu hias di depan rumah kita atau di tempat-tempat ibadah kita tata percantik ini. Semakin kita buat kota kita di kala kita sudah mulai bebas karena pandemi semakin melandai, kota kita
hidup kembali, bercahaya kembali, dan seterusnya kita pelihara terus untuk Halmahera Utara yang maju, yang kotanya bersih dan terang seperti orang-orangnya, memiliki hati yang bersih dan saling menerangi untuk kebaikan bersama. Baik, terima kasih banyak Pak Oce atas waktunya, kurang lebih 1 jam kebersamaan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih, semoga apa yang kita obrolkan saat ini juga menjadi referensi buat kita bersama, kesadaran buat kita bersama. Lebih khusus saya menyapa yang ada di Timika, yang ada juga di Ambon, yang mendengarkan juga dari Kalimantan, terima kasih banyak ya. Yang mengikuti melalui Facebook. Pokoknya sukses buat kita semuanya. Sukses buat kita semua. Mari kita gerakan semuanya itu dalam diri kita. Kita terangkan hati kita, damaikan hati kita untuk menyambut 25 Desember, Natal dan Tahun Baru ini. Semoga di Tahun Baru lebih baik lagi, Pak. Semakin banyak berkat yang baru. Amin. Terima kasih, dan terima saya Iwan kasih. Sulitubun mohon diri sama Pak Oce. Selamat siang dan sampai jumpa.